Ya, saudara, gara-gara di tengah kebijakan larangan atau himbauan untuk tidak mudik di masa pandemi corona, ternyata masih banyak ditemukan warga yang nekat mudik. Pemprov Jakarta menyatakan menyiapkan sebuah aturan yang nanti akan membatasi warga dari luar Jakarta untuk masuk ke Jakarta pasca Lebaran atau usai Lebaran. Apakah kebijakan ini akan efektif untuk membuat warga pada saat ini tidak nekat mudik atau pulang kampung? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui Skype sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo, serta analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi Mas Agus. Pagi Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Mas Imam sama Mas Agus? Alhamdulillah. Ya, Mas Agus dulu, mungkin punya catatan, larangan mudik ini agak sulit. Anda pernah mengatakan juga di Sapa Indonesia Pagi, kita lihat nanti kalau nggak ada sanksi pasti agak susah begitu, orang akan coba mudik. Terbukti sih Mas Agus, Anda punya catatan lain? Ya, selain tadi bahwa untuk sebuah peraturan tanpa sanksi itu lebih baik menurut saya tidak usah diatur. Nanti akan sama ketika Gubernur DKI akan membuat aturan tetapi tidak ada sanksi, lebih baik tidak usah capek-capek kita buat. Ya, karena orang Indonesia itu tidak bisa dihimbau. Diatur dengan sanksi aja masih lolos. Kan terbukti. Orang kita tuh sangat kreatif untuk hal yang negatif. Ya, jadi untuk catatan saya yang lain ya cuman itu, karena niat orang untuk mudik, niat orang itu besar. Selain karena ketambahan ya di Jakarta sudah tidak bisa makan. Ini yang menjadi persoalan karena negara belum memberi makan secara merata kepada seluruh rakyat yang terdampak. Makanya saya katakan, tolong negara jangan pelit. Ya, sanksi baru pada tanggal 7 Mei kalau memang akan diterapkan betul-betul akan ada denda begitu. Nah, apakah ini tidak akan membuat kemudian warga tidak mudik atau bagaimana? Apa sudah terlambat menurut Anda, Mas Agus? Semua yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah kan sudah terlambat. Awalnya 1,5 bulan ketika pertama kita mengatakan bahwa kita kena COVID-19. Ya. Nah ini sama, ya jangka waktu tanggal berapa itu 20-an sekian sampai tanggal 7 itu lama sekali. Dan orang sudah mengatur kan sebelum tanggal 24 tanggal berapa itu orang sudah pulang semua kan. Betul. Jadi sekarang kalau di tanggal 7 Mei nanti hanya tinggal segelintir kalaupun masih pada mau pulang. Kan kreativitasnya kalau saya perhatian di perbatasan kemarin itu ada yang jalan kaki dulu, ya kan? Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang mobil masuk truk. Itu kan kreativitas negatif untuk pelanggaran sebuah kebijakan negara. Ya. Nah, ini yang harus tidak boleh dilakukan lagi. Kalau itu tanpa sanksi, lupakan kita atur. Nggak usah lah, biar saja. Termasuk mengatur ini, konfliknya. Konfliknya kan sudah semakin berkembang, kan tidak berhenti turun-turun ini sekarang. Ya. Karena semua kemarin di media sosial viral kan, yang anak muda marah-marah karena istrinya suruh ke belakang. Betul. Itu kan sebuah pemikiran, saya nggak tahu anak muda kok berpikiran begitu. Apalagi yang politisi di Sumatera Barat itu lebih gila lagi. Ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini tidak dipahami, bukan oleh kelas bawah, tapi menengah atas pun minta ampun. Ya, hal-hal ini yang memang sanksi kemudian menjadi lebih baik sebetulnya. Jadi itu kira-kira kalau menurut Anda jadi ya nggak perlu susah-susah bikin peraturan lagi. Tapi jangan-jangan ini kan bisa juga membuat Mas Agus orang berpikirlah kalau itu betul-betul diterapkan, Jakarta nanti benar-benar menerapkan, toh Jakarta masih butuh physical distancing dan lain-lain. Secara sosiologi, Mas Imam, masih mungkinkah ini diberlakukan tidak saja membuat sekarang orang yang masih ada di Jakarta dan dihimbau untuk tidak mudik, jadi tidak mudik beneran, tetapi bagi Jakarta juga akan lebih aman begitu untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena nanti orang dari kampung mau kembali ke Jakarta kan harus kemudian kita juga ketat begitu, Mas Imam? Ya, jadi better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, untuk bisa
lebih efektif itu nggak mungkin hanya menggantungkan kepada regulasi pemerintah, tapi juga misalnya keluarga ya, asisten rumah tangga, itu juga yang mempekerjakan mereka juga harus ikut proaktif. Ya, misalnya kalau Anda pulang, ya, diberi pemahaman akan ada kemungkinan tertular atau menularkan kalau dia memang menjadi carrier. Tapi yang penting juga difahami, misalnya yang mempekerjakan asisten rumah tangga itu bicara bahwa belum tentu kamu akan bisa balik. Nah, jadi ini levelnya bukan negara, tetapi rumah tangga. Nah, terus perusahaan juga begitu. Perusahaan, para direktur yang ada di perusahaan memberitahu juga kepada pegawainya, karyawannya. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira akan berlapis-lapis ya untuk bisa menanggulangi seperti ini. Nah, ini harusnya persis seperti Pak Mas Agus, ya harusnya lebih awal ya. Tapi sekali lagi, daripada sama sekali tidak, kalau menurut saya lakukan secepatnya. Oke. Walaupun begitu sebetulnya tenaga-tenaga buruh, kemudian para pekerja, saudara-saudara kita yang bekerja di kota besar seperti Jakarta di sektor informal, kan sebenarnya kita butuhkan nantinya juga, Mas Imam. Nah, ini tidak akan mempengaruhi nanti bahwa kita akan kekurangan orang-orang dari sektor informal kalau kita ketat dan pakai sanksi begitu menjalankannya. Ya, memang selalu ada dua pilihan, ya kan? Kan ini kan tidak selamanya. Nah, kalau seandainya itu pilihannya melonggarkan, ya resikonya tadi kita tidak akan pernah selesai di dalam mencegah mata rantai penularan COVID ini. Gitu. Cuma yang menjadi, sekali lagi, tadi saya mendengar apa yang dikatakan gubernur, itu dia berjanji bahwa akan memperhatikan ya orang-orang yang tidak punya pilihan, misalnya secara ekonomi, kalau tidak dia kembali ke kampung halamannya akan dijamin. Nah, yang menjadi sangat penting di sini adalah pemetaannya. Ya. Siapa yang melakukan? Kalau yang melakukan seperti yang sekarang ini, tidak melibatkan banyak masyarakat dan hanya tergantung kepada RW dan RT, saya kira tidak akan bisa berjalan efektif. Oleh karena itu sejak lama saya mengusulkan di setiap komunitas RW ataupun RT libatkan lembaga-lembaga lain, mulai dari panitia masjid, PKK, Karang Taruna, lembaga-lembaga sosial yang ada di lokasi setempat, itu harus dilibatkan. Nah, kemudian dibuat GIS, Geographical Information System, di mana letak orang-orang atau klaster-klaster warga-warga yang memang perlu mendapatkan bantuan. Sehingga orang lain, ya, tidak hanya negara yang berpunya itu juga bisa ikut membantu. Kalau perlu diberi tugas blok-blok mana saja. Saya kira ini masalah detail ya, yang the devil is in the detail. Ya, kalau memberi instruksi harus dioperasionalkan di dalam rincian-rincian yang membuat orang itu juga bisa ikut membantu secara jelas. Saya nanti akan minta Mas Imam dan juga Mas Agus untuk melihat bagaimana jaminan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini DKI Jakarta. Sebetulnya semua juga menjamin warga yang tidak pulang kampung dari kota besar ke kampung halamannya ini bisa terjamin. Memang masih banyak keluhan, tapi saya masih mau berkutat dulu di soal rencana Pemprov DKI. Mas Agus, kalau Anda sedikit tidak setuju Pemprov Jakarta bikin lagi peraturan-peraturan karena mungkin tidak pakai sanksi, toh nanti akan kendor juga begitu. Lalu apa ya yang membuat masyarakat bisa mengerti bahwa kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19? Yang Anda contohkan tadi, saya baca juga di Harian Kompas halaman 12 di Bogor itu, seorang suami tidak mau ditegur karena istrinya masih duduk di samping supir begitu, harusnya kan di belakang, tapi ngotot dan viral. Orang Indonesia menurut Anda. Tapi hal-hal semacam ini, kesadaran dari publik ternyata masih
masih juga terjadi hal-hal simpel yang sebetulnya bisa dilakukan. Mas Agus, apa yang membuat kita bisa mengerti ini? Gubernur itu nanti kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 2018. Sanksinya dari situ. Tapi memang di pasal 48 itu ada perintah membuat peraturan sanksi administratif berupa PP. Sampai hari ini kok tidak ada yang menyentuh, saya nggak tahu kenapa. Karena semua mengacu pada pasal 92, 93 yang dendanya maksimum 100 juta itu. Iya. Ya, itu saat terjadi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh imam tadi itu memang betul. Dari sisi bawah dimulai ke sana. Ya, artinya asisten rumah tangga, driver dan sebagainya itu pastikan kalau Anda pulang jangan kembali. Gitu kan? Tapi kan kalau sudah lama, sudah terbiasa, kita nih, waduh, kalau nggak kembali, kita jadi OSIN. Kan? Benar, betul. Ya kan? Nah, kita butuh mereka. Mau jadi OSIN atau mau kita tertular, kan pilihan hidup. Ya kan? Jadi harus diambil tindakan tegas. Kalau tidak, susah. Nah, bagaimana sadarnya orang Indonesia terhadap suatu krisis? Dalam sejarah, Indonesia itu, orang Indonesia itu cuek. Ya, dia akan merasa tertib ketika sudah mengenai pada dirinya persoalan itu. Misalnya di keluarganya ada yang terkena COVID-19, nah dia baru akan sadar bahwa ini berbahaya. Kalau belum, seperti yang di Bogor itu, seperti yang di Sumatera Barat, ya kan? Dan itu sangat tipikal, sangat Indonesia. Nah jadi sekali lagi, memang hanya bisa selain tadi dari level bawah, betul kata Imam, kemudian level atas selain pakai sanksi dan sebagainya kan negara harus menjamin makan supaya dia tidak pulang. Nah, itu konglomerat misalnya yang sudah banyak mengambil hasil dengan kita bagaimana caranya dan uangnya masih ada di tabungan, itu diperintahkan saja oleh Presiden nanganin kota A, B, C dan seterusnya. Karena rakyat harus makan. Gubernur Jawa Tengah sudah menyiapkan di Taman Mini di Pavilion Jawa Tengah untuk semua orang Jawa Tengah yang tidak pulang dan tidak bisa makan ke sana. Nah, itu salah satu cara. Mungkin pemuda lain juga bisa melakukan, toh Taman Mini cukup besar-besar itunya ya. Dan sekarang tinggal bagaimana cara mengundang masyarakat tadi secara komunal membiayai, secara komunal membantu. Oke, kita akan bicara soal bantuan-bantuan ini dan juga mengenai PSBB yang ada juga tidak hanya di Jakarta tetapi di beberapa kota yang berkaitan atau menjadi penyangga ibu kota. Apakah cuma Jakarta nanti yang akan menolak warganya yang kembali dari pulang kampung untuk masuk kembali ke Jakarta? Ini juga mungkin menjadi perhatian. Kami segera kembali usai jeda.